Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kelancaran. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas, menteorikan dan mempraktekkan cara membuahkan alpukat. Nah, yang saya maksud membuahkan alpukat itu adalah treatment, artinya perlakuan, memperbesar peluang itu untuk berbuah. Nah, di belakang saya ada pohon alpukat jenisnya mentega dan dia sudah berusia hampir 2,5 tahun tapi dia belum berbuah. Jenis alpukat mentega itu adalah jenis yang termasuk genjah, artinya dia buahnya banyak dan tergolong mudah untuk dibuahkan dari semua jenis alpukat apapun. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa pohon ini usianya itu di atas 2 tahun. Nah, dan tingginya itu antara 3 meteran. Sebenarnya kalau tinggi itu nggak buat jadi patokan. Yang buat jadi patokan paling utama adalah usia. Kalau dia sudah di usia 2-3 tahun, kita harus melakukan treatment atau dilatih supaya dia itu tahu atau merasakan nutrisi pembuahan gitu. Sebenarnya kalaupun kita nggak melakukan apapun, dia akan berbuah, tapi dia akan lama berbuahnya gitu. Karena fase itu kan secara alami dia akan bergantian dari vegetatif, pertumbuhan ke generatif. Nah, saya akan memperkenalkan atau mengajak pohon ini supaya dia itu berubah ke fase generatif dengan cara yaitu melakukan beberapa perlakuan pembuahan. Yang pertama, usia jelas 2 tahun up. Yang berikutnya, ketika pohon itu terlalu rimbun atau terlalu banyak daun dan dahan, kita pangkasi. Terus di ujung-ujung tunas itu enggak terlalu banyak daun baru. Nah, itu. Jadi nanti setelah saya pangkas, habis itu saya semprot pakai pupuk cair itu kan untuk memancing. Dan biasanya setelah antara 3, 4, 5 kali perlakuan dia akan muncul buah. Perlakuannya per 2 minggu sekali. Jadi target saya ini 3 bulan harusnya berbuah, minimal berbunga, target itu kan. Jadi enggaknya urusan yang maha kuasa, yang penting saya hanya berusaha gitu kan. Nah, untuk kita tahu ranting mana aja yang akan kita pangkas, kita perhatikan dahan-dahan yang cenderung tidak terkena matahari. Misalkan gini. Nah, ini dahan ini sepanjang hari itu nggak kena sinar. Jadi dia itu nggak ada kemungkinan untuk berbuah. Maka kita buang. Nah, nih. Terus kita cari lagi dahan yang nggak kena sinar. Nah, ini nggak kena sinar, kita buang. Terus yang di bagian dalam ini juga nih, ini nggak kena sinar, kita buang. Nah, dan untuk melakukan hal ini kita nggak usah takut, nggak usah khawatir dia akan mati atau akan stres. Enggak, justru saya akan membuat pohon ini menjadi stres dengan cara yaitu kita rontokkan seolah-olah dia itu merasakan bahwa kita musim kemarau. Dan ini ada dahan yang terlalu menjorok, sekalian kita memangkas, sekalian kita membentuk dahan supaya nggak terlalu melebar. Kita buang dari sini nih. Nah, karena apa? Karena kalau dahan ini nggak dipotong, dia akan berebut sinar dengan pohon pisang ini. Di sini ada percabangan, ya kan? Ini biarkan, ini batang tua. Nah, ini kesini ada 2, kita buang yang ini. Ini ada percabangan lagi, kita buang. Yang kecil-kecil kita buang seperti ini. Terus ini cabang lagi, ini kita buang. Ada 3, 1, 2, 3. Pilih salah satu. Saya milih yang kanan dan kiri, yang tengah kita buang. Terus kita cari lagi yang seperti ini. Ada 3 percabangan, kita buang 1. Terus ini ada lagi yang kecil, kita buang. Pokoknya kalau kita menemui dahan-dahan yang kecil atau yang nyampil di tengah-tengah itu yang nggak kena sinar, kita buang aja bro.
Nah, sebelah bawah udah kita pruning. Saya men-setting gimana caranya supaya sinar matahari yang dari atas itu tembus ke batang tengah. Nah, supaya dia tembus, kita harus memangkas dahan-dahan yang di atas. Itu yang terlalu rimbun kita buang. Ini daun pisang harus kita pangkas. Yang asalan kita buang. Nih, biasanya kalau di usia seperti ini dan postur seperti ini, pohon ini akan mengeluarkan zat yang membuat dia akan banyak ulatnya, akeh ulere. Dan itu alamiah, bro. Makanya sebelum ada ulat datang, kita pangkas dulu, bro. Cepet-cepetan kalau ulat gitu. Nah, semakin rimbun, semakin ulat itu semakin betah untuk bersarang di sini. Nah, saya pangkasin tujuannya juga termasuk salah satunya untuk mengupayakan supaya ulat itu nggak betah bersarang di sini gitu. Jadi banyak faktornya, bro. Banyak keuntungannya ketika kita memangkas pohon. Nah, ini di atas banyak sekali yang dahan yang terlalu rimbun, kita buang. Jangan sayang ya, bro, sama tangkai ya. Ini demi kebaikan supaya dia berbuah. Kita harus potong seperti ini. Nah, ini dibuang. Nah, ini saya sudah menemukan tanda-tanda adanya ulat. Ini ya, bro. Jadi kita sudah menemukan satu, artinya dia sudah momennya sudah mau berbuah gitu. Setelah kita pangkas, lalu kita semprot menggunakan insektisida atau pengendali hama fisik, hama kontak, supaya mencegah datangnya ulat gitu. Nah, ketika sudah disemprot itu yang anti hama atau perawatan hama, kemudian kita tinggal pupuk bagian bawah menggunakan pupuk cair, pupuk pembuahan, misalkan kayak KNO3, MKP, Vita Pro, Gendasil B, Vita Jos, itu kan pokoknya banyak. Pokoknya pupuk yang mengandung unsur P dan K-nya tinggi untuk pembuahan atau memacu pembuahan. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa untuk inspirasi bagi Anda semuanya bahwa yang namanya tanaman itu memang harus dirawat gitu kan, supaya ya hubungan dengan timbal balik. Kalau kita sudah merawat pohon ini, mudah-mudahan pohon ini akan berbuat baik juga kepada yang merawat, dalam arti dia akan berbuah sesuai dengan harapan kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.